Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'a manthura. Kita harus ngeri dengan hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku. Ini dari umatku, ini umat Islam ini. Kita semua. Mereka kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar. Pahalanya banyak, sebesar gunung tuh. Tapi Allah menjadikan pahala yang besar itu habis seperti debu yang ditiup oleh angin. Habis, tidak terasa. Dan itu secara psikis lebih apa? Lebih menyakitkan dibanding tidak melihat pahala dari amal kita sebelumnya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu datang ke mall tanpa membawa uang, cuma lihat-lihat, mejeng, minimal merasakan suasananya. Nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu karena nggak punya uang. Pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, sakit hati nggak? Enggak. Beda kalau umpamanya bawa 10 juta nih, masuk supermarket, ambil 3 roda troli sekaligus, penuhi semuanya. Begitu sampai di kasir, 9 juta, tenang, ada 10 juta. Begitu diraba, nggak ada, dompetnya hilang. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang itu? Kalau ibu-ibu, saya yakin nangis itu di sana. Karena uang ada, dompet ada, pas belanja udah sekian untuk 3 bulan itu teh. Hilang itu. Nangis saya yakin itu. Ibu-ibu kan rata-rata cengeng ya, nangis itu. Nah, karena tadinya ada, ternyata hilang. Secara psikis itu lebih menyakitkan. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Kalau ibu-ibu yang pertama datang nggak bawa uang, nggak apa-apa, memang nggak niat belanja, lahaloho tepara rugo, kemudian pulang nggak bawa apa-apa. Yang ibu-ibu yang kedua bawa uang banyak, sudah belanja 3 troli, ternyata hilang, nggak jadi, ya malu luar biasa. Pulang itu sambil nangis. Yang pertama pulang sambil tersenyum puas, sudah lihat mall yang megah. Yang kedua nangis karena apa? Tadinya sudah ada uang 10 juta, belanjaan juga sekian, hilang. Secara psikis lebih menyakitkan ya, walaupun sama-sama pulangnya tangan hampa. Di akhirat ada orang yang diperlihatkan, tuh pahala kamu besar sebesar gunung. Wah, melihat dulu, tiba-tiba hilang, musnah, tanpa sisa sedikit pun. Secara psikis itu lebih menyakitkan. Berkata Thauban radhiyallahu anhu, dia takut, dia mengalami hal yang tadi. Kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat orang-orang tadi kepada kami. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Orang kan selama ini kepedeannya, saya memang akan begitulah, saya memang akan termasuk orang kayak begitu, tanpa disadari termasuk golongan yang seperti itu. Thauban ini bertanya karena khawatir dia termasuk tipe orang seperti itu. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Terangkan karakteristik mereka agar kami tidak seperti mereka. Coba perhatikan bagaimana penjelasan Nabi SAW. Khawatir kita termasuk golongan seperti itu. Beliau Rasul SAW menjawab, amma innahum ikhwanukum
wa min jildatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang diterangkan di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Jadi sesama muslim, ngaku Quran Sunnah, berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang lurus. Terus tidak hanya itu, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga melakukan salat malam seperti yang kalian juga lakukan. Tahajudnya rajin. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahum aqwamun, tapi mereka adalah orang-orang yang idza khalau bimaharimillah intahakuha, kalau mereka sedang menyendiri, menyepi, tidak ada orang lain di sana, bertemu dengan sebuah perkara yang Allah haramkan, mereka melanggarnya. Mereka aktif giat ibadah di hadapan orang banyak, tapi ketika menyendiri mereka jadi ahli maksiat. Mereka menjadi musuh setan, musuh iblis di hadapan banyak orang, tapi bersahabat dengan iblis ketika menyendiri. Jadi ibadahnya yang rajin itu menghasilkan pahala sebesar gunung Tihamah, habis musnah tak bersisa. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadisnya nomor 505 dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata para ulama dalam sebuah kutaib yang berjudul Ar-Risalah At-Tabukiyah, ketika menjelaskan hadis ini dikatakan, fahaula'i qaumu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'malal qulub falam yuraqibullaha fi khalawatihim wa muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah mereka yang hanya melaksanakan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati. Apa amalan hati yang mereka abaikan, yang mereka lalaikan dalam contoh ini? Yaitu muraqabah. Muraqabah amalan hati. Apa makna muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah itu ilmul qalbi biqurbir rabbi. Muraqabah artinya taunya hati tentang dekatnya dia dengan Rabbnya. Hatinya tahu Allah selalu melihat. Hatinya tahu Allah selalu mengawasi, selalu menatap, selalu menuliskan seluruh yang diamalkan oleh manusia, walaupun bisikan hati. Ini yang dia lalaikan. Apa buktinya? Buktinya ketika nggak ada orang lain, dia bermaksiat kepada Allah SWT. Amal dia di hadapan orang banyak berbeda dengan amal dia ketika menyendiri. Kalau umpamanya akhwat ketika ada di rumah tempat perantauan dia dengan suami dan keluarganya, berada di lingkungan seperti ini, menutup auratnya dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya secara sempurna, wajah pun tertutup, tidak kelihatan, dan itu bagus. Andai saya punya 10 jempol, 10-nya saya acungkan. Cuma sayang cuma 2. Tapi ketika lebaran tiba, dia pulang kampung. Di sana kan nggak ada Ivan Ahwat, nggak ada yang kena, dibuka itu. Ya nggak? Ada yang begitu? Ada 1-2 pengikutnya yang banyak. Nggak ada muraqabah, seolah-olah amal yang dia lakukan itu untuk orang, untuk manusia, untuk dinilai oleh sesama ikhwan dan akhwat.
bukan untuk dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini, dari tidak adanya muraqabah sebagai amalan hati, lahir sikap-sikap yang mendua. Dia bermusuhan dengan setan dan iblis di hadapan orang banyak, tapi bersahabat dengan iblis ketika menyendiri. Dia jadi ahli ibadah dan ahli taat di hadapan orang banyak, tapi menjadi ahli maksiat ketika dia jauh dari kawan dan kerabatnya. Amalan hati apa yang diabaikan oleh orang ini? Muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang tidak ada. Akibatnya apa? Pahala yang begitu besar hilang musnah, tidak bersisa sama sekali. Celakalah dia. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada terjadi di kalangan umat kami dengan jumlah yang besar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan aqwaman. Kata beliau, la a'lamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar tahu ada beberapa umat. Aqwam jamak dari kaum. Kaum aja sudah sekumpulan orang. Kaum dijamakkan lagi jadi aqwan, beberapa kumpulan orang. Banyak jumlahnya. Tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, baca Qur'annya rajin, ngajinya rajin. Tapi ketika ada di lingkungannya sendiri, ketika keluar dari lingkungannya, dari komunitasnya, dari habitatnya, berada di tengah orang-orang yang tidak mengenal dirinya, beda tuh penampilannya. Ini contoh yang kedua, bahwa mengabaikan amalan batin bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan.